Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة الكرام رحمني ورحمكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, itu pula pemirsa STA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam kemudahan-kemudahan yang dengannya kaum muslimin ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lebih mudah pula untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dalam rangka beribadah kepada Rabb Jalla Jalaluh. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita sekarang berada pada sebuah bulan di mana bulan ini kaum muslimin dan rahmati Allah merupakan salah satu bulan yang agung dalam Islam, yaitu bulan Rajab. Kalau berbicara tentang bulan Rajab, ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan perhitungan Allah Subhanahu wa taala, itu ada 12 bulan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atu hurum. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Nanti insya Allah akan kita jelaskan apa makna dari ayat yang mengatakan 4 bulan haram ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika dinul qayyim, maka itulah merupakan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah sekali-kali kalian mendolimi diri kalian masing-masing pada bulan-bulan tersebut, pada 4 bulan haram tersebut. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara salah satu
fadilah ataupun keutamaan yang ada di dalam agama Islam, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada seorang hamba yang ingin beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh untuk lebih bisa meningkatkan kualitas ibadahnya, untuk lebih bisa mengumpulkan bekal amalan soleh sebanyak-banyaknya. Nah, tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini merupakan salah satu bentuk kelebihan yang dimiliki oleh umat muslim dibandingkan umat-umat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyediakan 4 bulan hurum ini agar kenapa? Agar kita hamba Allah Jalla Jalaluh untuk bisa terus meningkatkan amalan soleh kita. Di bulan yang hurum ini, bulan haram ini merupakan kesempatan bagi seorang mukmin untuk memperbagus ibadah-ibadahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk menambah pundi-pundi amal solehnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan bulan haram di dalam ayat ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Subhanallah. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, amal soleh yang kita lakukan di bulan haram ini, di 4 bulan haram ini, yang salah satunya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab yang sekarang ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasukinya. Nah, ini merupakan salah satu bulan haram. Hal ini pula sebagaimana yang dikatakan oleh yang terdapat di dalam Sahih Hakim. Di sana dikatakan bahwasanya Rajabun mudhar baina Jumadil Akhir wa Sya'ban wa 3 mutawalliyat, yaitu yang dimaksud dengan bulan haram itu adalah bulan Rajab yang mudhar, yang terhimpit antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, wa 3 mutawalliyat, dan kemudian 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, 4 bulan inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah yang merupakan ataupun disebut dengan bulan haram, di mana di dalam 4 bulan ini, dan termasuk bulan ini yaitu bulan Rajab, adalah di mana Allah Subhanahu wa taala melipatkan seluruh amal soleh yang kita lakukan. Kalau kita mengaji, maka ibadah mengaji tersebut akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bersedekah, berzikir, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan amalan soleh yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala akan lipatkan pahalanya di bulan haram ini. Dan para ulama juga menyebutkan kaum muslimin yang dirahmati Allah, di bulan yang haram ini, ketika Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal soleh seorang hamba, maka di bulan haram ini pula Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau ada di antara kita yang bermaksiat di bulan haram ini, maka Allah juga akan melipat gandakan kejelekan kita. Kita berghibah, berjudi, bermaksiat, berzina dan segala macamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pula dosa-dosa yang kita lakukan di 4 bulan haram ini. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita yang sebagai seorang muslim taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah faham bahwa tidak ada ibadah yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala
kecuali dengan ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga merupakan salah satu konsekuensi daripada syahadat yang telah kita ikrarkan. Syahadat yang telah kita mengatakan bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi daripada syahadat kita adalah bahwa kita menjauhkan daripada ibadah-ibadah kesyirikan, peribadatan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salah satu konsekuensinya adalah bahwasanya kita menjauhi setiap ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sudah berkeyakinan, berikrar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah tabaraka wa taala. Maka tidak ada ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya harus kita ikuti. Dan tidak ada ibadah yang tidak ada diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ibadah tersebut akan tertolak. Dan belakangan ini para pendengar yang dirahmati Allah, banyak sekali kita mendapat kiriman-kiriman melalui sosmed ataupun melalui media yang lainnya tentang keutamaan bulan Rajab. Dan ini sebenarnya kaum muslimin yang dirahmati Allah merupakan salah satu rutinitas tahunan bagi setiap muslim. Setiap mau memasuki bulan Rajab, mereka sibuk mengirim pesan-pesan yang berkaitan tentang keutamaan bulan Rajab. Dan ini subhanallah, beberapa hari ini banyak sekali kita terima daripada pesan-pesan tersebut. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita menilik kembali kepada syariat, bahwa ajakan-ajakan ibadah yang ada di dalam pesan-pesan tersebut sesungguhnya tidaklah berdasarkan dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena tidak ada salah satu pun hadis daripada Rasulullah SAW yang sahih yang menjelaskan ataupun mengkhabarkan tentang kekhususan bulan Rajab itu sendiri, kekhususan beribadah di bulan Rajab itu sendiri. Apakah kita bersolat malam khusus di bulan Rajab ataupun puasa khusus di bulan Rajab, itu nggak ada di dalam tuntunan baginda Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu kaum muslimin para pendengar yang dirahmati Allah, ibadah yang kita lakukan walaupun niatnya adalah baik, walaupun niatnya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala, akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka amalan tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita mendapatkan hadis-hadis yang kata para ulama, hadis-hadis yang berkaitan tentang kekhususan bulan Rajab tersebut itu ada dua perkara. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di mana beliau mengatakan bahwa hadis-hadis yang berkaitan tentang kekhususan bulan Rajab ataupun kekhususan berpuasa di bulan Rajab ataupun salat malam di bulan Rajab, itu hadis-hadisnya ada dua kemungkinan. Apakah hadis-hadis tersebut masuk ke dalam hadis dhaif, ataupun kemungkinan yang kedua hadis tersebut adalah hadis yang maudhu'. Cuma dua ini saja. Jadi hadis-hadis yang menceritakan, yang tersebar di tengah-tengah kita kaum muslimin rahmatullah, yang menjelaskan tentang kekhususan bulan Rajab tersebut, itu kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu ada dua kemungkinan derajat hadis tersebut. Apakah hadis tersebut merupakan hadis yang dhaif,
hadis yang lemah ataupun hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, hendaknya kita berhati-hati dalam setiap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika kita mendapatkan broadcast pesan daripada media tersebut langsung muncul sebuah semangat kita untuk beramal amal saleh. Kita harus lihat terlebih dahulu ibadah tersebut apakah benar sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Atau apabila kita tidak sanggup untuk meneliti ataupun mengkaji ulang terhadap amalan tersebut, kita bertanya kepada orang yang lebih mengetahui tentang syariat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala melalui firman yang telah kita bacakan tadi memberikan sebuah larangan kepada kita. Di antaranya adalah larangan untuk melakukan peperangan. Dan ini juga sebenarnya merupakan salah satu kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu, di mana mereka kaum muslimin para pendengar yang dirahmati Allah, mereka ketika masuk bulan Rajab itu mereka nggak mau yang namanya berperang, karena mereka tahu bahwasanya ini merupakan salah satu di antara bulan-bulan yang mulia, sehingga mereka nggak mau berperang di bulan ini. Dan kemudian pula di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk mendolimi diri kita masing-masing. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Dan janganlah sekali-kali kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan haram ini. Karena kenapa kaum muslimin yang dirahmati Allah? Karena setiap dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita kerjakan, itu sebenarnya adalah bentuk pendoliman diri kita kepada diri kita masing-masing. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka sesungguhnya itu bentuk pendoliman kepada diri kita. Baik itu pendoliman ketika kita di dunia maupun ketika di akhirat kelak. Betapa banyak kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, ketika orang-orang yang kehidupannya terbiasa dengan kemaksiatan, maka kita melihat banyak di antara mereka yang hidupnya tidak menjadi tenang. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kezaliman kepada diri mereka. Begitu pula ketika seseorang terbiasa kehidupannya dengan maksiat, ya, maka kita bisa melihat bagaimana rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk kezaliman yang ada pada diri mereka yang mereka terima ketika masih di dunia. Belum lagi ketika di akhirat kelak, tentunya mereka akan mendapatkan ganjaran dari apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah mewanti-wanti, memperingatkan kepada kita agar kita jangan sekali-kali membuat kezaliman terhadap diri kita, kemaksiatan di bulan 4 haram ini. Tapi kaum muslimin yang dirahmati Allah bukan berarti di luar 4 bulan ini kita boleh bermaksiat, kita boleh berzina, kita boleh mengghibar dan segala macam, enggak. Maksudnya adalah bahwasanya ini bulan yang mulia, bulan di mana amalan yang kita kerjakan semuanya akan dilipat gandakan. Apakah amalan itu amalan kebaikan maupun amalan kejelekan. Seharusnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang harus kita fokuskan ketika masuk ke dalam bulan yang mulia ini, salah satunya adalah bulan Rajab ini, kita meningkatkan aktivitas-aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meningkatkan zikir kita kepada Allah, yang tadinya mungkin jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masuk ke dalam bulan yang mulia ini kita memperbanyak zikir kepada Allah. Yang tadinya belum terbiasa dengan zikir pagi sore,
kita membiasakan ataupun belajar untuk menghafal dzikir-dzikir pagi dan sore. Yang belum terbiasa membaca Al-Quran, maka di bulan yang mulia ini kita biasakan diri kita untuk membaca Al-Quran. Karena setiap apa yang kita lakukan kaum muslimin yang dirahmati Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan amalan kejelekan, jangan sekali-kali ataupun membiasakan diri kita hidup dengan dosa-dosa, dengan maksiat-maksiat, terlebih di bulan yang mulia ini, karena semuanya akan dilipat gandakan. Antum mencuri misalkan, yang kalau di bulan-bulan yang lain antum misalkan dapat dosa 1, maka ketika antum melakukan hal tersebut di bulan yang mulia ini, maka antum akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda. Antum menghibah, membicarakan kejelekan-kejelekan orang, membongkar aib-aib orang, maka itu semua akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih kaum muslimin para pendengar yang dirahmati Allah, sekarang ini merupakan masa-masa yang begitu sulit. Banyak sekali ghibah-ghibah yang kita dapatkan, dan ini merupakan salah satu konsumsi publik yang begitu mudah untuk kita dapatkan, terlebih dalam masa pemilihan pemimpin sekarang ini. Banyak sekali kita dapatkan ghibah-ghibah, berita-berita yang tidak benar, berita-berita celaan-celaan dan segala macamnya. Maka kita selaku kaum muslimin yang hendaknya memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita menjauhi, membenahi diri kita daripada perkara-perkara tersebut, terlebih di bulan yang mulia ini. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan sebenarnya tidak ada kekhususan ibadah-ibadah yang ada di bulan Rajab ini sendiri, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama. Adapun 4 bulan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan di sini, di sana disebutkan di antaranya adalah Dzulqa'dah dan Rajab. Itu tidak ada ibadah-ibadah khusus yang menandakan ibadah pada bulan tersebut dikhususkan dan tidak di bulan lain, itu tidak ada. Beda dengan 2 bulan yang lainnya daripada bulan haram, seperti misalkan Dzulhijjah. Kalau Dzulhijjah kaum muslimin rahmati Allah, itu di sana ada amalan-amalan khusus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan. Di antaranya adalah shaum Arafah, puasa Arafah. Begitu pula Idul Adha. Nah, ini merupakan ibadah-ibadah yang Allah khususkan dan termasuk di dalam 4 bulan haram tadi. Dan juga misalkan Ayyamut Tasyriq. Begitu pula di bulan Muharram, Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan puasa Taswa' dan Asyura. Dan ini merupakan fadilah-fadilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sebutkan di dalam syariatnya. Adapun seperti bulan Rajab dan juga bulan Dzulqa'dah, maka tidak kita dapatkan dalil-dalil yang sharih, yang sahih, yang menjelaskan tentang kekhususan ibadah di bulan tersebut. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, yang pertama untuk tidak melakukan peperangan, yang kedua untuk tidak mendolimi diri kita sendiri. Karena itu tadi, karena penjelasan para ulama, karena 4 bulan ini di mana Allah melipat gandakan seluruh amalan kita. Amalan kejelekan dilipat gandakan, amalan kebaikan juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin para pendengar yang dirahmati Allah, maka yang harus kita fahami bahwa bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik di bulan Rajab ini sebagaimana yang telah banyak dilakukan oleh orang-orang, enggak. Berarti kita nggak boleh sholat malam di bulan Rajab ini. Berarti kita nggak boleh berpuasa di bulan Rajab ini. Bukan seperti itu kaum muslimin rahmatullah. Maksudnya adalah tidak ada pengkhususan sholat malam ataupun sholat apapun di bulan Rajab. Begitu pula tidak ada pengkhususan puasa di bulan
di bulan Rajab. Adapun bagi kita yang ingin melakukan puasa, ataupun bagi kita yang ingin mendirikan sholat malam, sholat rawatib yang lainnya, bersedekah, berinfak, membaca Al-Quran di bulan Rajab, maka itu merupakan suatu kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipatkan pahala kita. Dan ini sebenarnya kaum muslimin yang dirahmati Allah merupakan kesempatan bagi kita. Bukan berarti tidak ada pendalilan kekhususan tentang sholat malam, maka kita tidak sholat malam, enggak. Justru kita harus lebih membanyak sholat malam kita. Akan tetapi ini bukanlah pengkhususan di bulan Rajab. Kita melakukan kebaikan ataupun peningkatan kualitas ibadah kita di bulan Rajab dikarenakan bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang mulia. Artinya kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita melakukan ibadah tersebut di bulan Rajab, kita juga melakukan ibadah tersebut di bulan selain bulan Rajab. Jadi tidak ada pengkhususan. Karena banyak kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita melihat ya, sebagian kaum muslimin melakukan ibadah-ibadah tertentu yang mana ibadah tersebut hanya dilakukan di bulan Rajab. Misalkan sholat 12 rakaat dengan bacaan-bacaan tertentu. Begitu pula dengan zikir-zikir tertentu yang hanya mereka lakukan di bulan Rajab. Nah, ini merupakan satu kekeliruan. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini. Kita diberikan kesehatan, walhamdulillah. Kita diberikan umur panjang, walhamdulillah. Maka mari kita gunakan sisa umur kita ini yang telah kita memasuki bulan yang mulia ini untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya kita menjauhi dari amalan-amalan yang bukan merupakan bagian daripada syariat kita. Karena walaupun kita melakukan hal tersebut kaum muslimin dirahmati Allah, ketika kita melakukan suatu ibadah yang bukan merupakan bagian daripada syariat, dan kemudian ada di antara orang yang melihat kita melakukan ibadah tersebut, dan kemudian orang tersebut mengikuti apa yang telah mereka lihat pada diri kita, maka sesungguhnya kita sudah menanam saham kejelekan pada diri kita dan juga pada diri mereka. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, hati-hati dalam beribadah. Begitu pula sebaliknya, kalau kita melakukan suatu ibadah kebaikan dan itu sesuai dengan apa yang telah diajarkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kan kemudian ada di antara manusia yang melihat kita melakukan hal tersebut dan kemudian dia mengikutinya, maka ini juga kita membuat suatu kebaikan pada diri kita dan juga kebaikan pada dirinya. Maka kita juga akan menuai kebaikan dari apa yang kita lakukan tersebut. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, hati-hati dalam beribadah kepada Allah. Jangan sekali-kali ibadah yang kita lakukan merupakan didasarkan daripada semangat yang kita miliki. Ibadah tersebut kaum muslimin yang dirahmati Allah bukanlah berdasarkan dari kebaikan menurut hawa nafsu kita, bukanlah merupakan patokan daripada semangat yang kita lakukan, enggak. Akan tetapi ibadah tersebut patokannya adalah apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita terjauhi daripada amalan-amalan kejelekan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa memanfaatkan bulan Rajab ini, salah satu bulan yang mulia ya, untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amalan ibadah yang kita kerjakan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.